harus dikembangkan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi sebelum saya memulai materi, saya mau tanya dulu, kalian ini cinta tanah air enggak? Cinta. Yakin? Yakin. Punya rasa nasionalisme enggak? Punya. Coba kalau kalian merasa cinta tanah air, ibu mau tanya, salah satu contoh yang bisa kalian tunjukkan yang konteksnya cinta tanah air apa? Apa? Kira? Membeli produk dalam negeri. Betul, tapi belinya di Shopee apa di toko? Di toko. Biasanya kan online ya sekarang. Betul, salah satu cara menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air yaitu dengan membeli produk dalam negeri. Contohnya sebelah, enggak ya? Ya, sekarang banyak sekali produk-produk ya yang hasil dari karya anak negeri. Salah satu contohnya itu sepatu. Ya, sepatu itu ada yang mereknya Unert, itu produksi dalam negeri. Ada yang mereknya Kaki, produksi dalam negeri. Dan itu produk-produk tersebut sekarang sudah bisa bersaing dengan produk-produk luar. Ya, contohnya bersaing dengan Adidas, dengan Nike. Ya, walaupun memang secara pangsa pasarnya berbeda, tetapi produk-produk dalam negeri sekarang ini tidak kalah hebat kualitasnya dengan produk-produk luar. Terus sekali, bukan Nabila. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Salah satu cara menunjukkan rasa cinta tanah air. Ya, menyanyikan langsung kebangsaan, betul banget. Pada saat upacara doang apa gimana? Oh, yang kemarin lomba ya, lomba menyanyikan lagu nasional, betul banget. Itu juga merupakan salah satu bentuk kita mencintai tanah air. Nah, itu kalau cinta tanah air. Coba sekarang saya mau tanya, kalau konteksnya nasionalisme, apa sih biasanya yang kalian tunjukkan di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, RT RW? Kira-kira sikap nasionalisme itu bisa ditunjukkan dengan cara apa? Ya, Samira, kembar duduknya pisah ini. Ayo, kira-kira rasa nasionalisme itu kalian tunjukkan dengan cara apa? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Di lingkungan. Bentar lagi kita mau Agustusan. Dengan cara apa? Gotong royong. Ya, biasanya kalau Agustusan gotong royong membersihkan lingkungan. Tepuk tangan. Betul sekali kata Rahma ya. Salah satunya diwujudkan dengan gotong royong. Ya, di lingkungan rumah. Itu merupakan salah satu bentuk rasa nasionalisme. Biasanya kan kita kalau mau 17-an atau ngumpul-ngumpul, ya. Terus sekarang tahunannya mempersiapkan lomba, ya kan? Ada yang ikut lomba-lombanya? Nah, itu salah satunya bisa diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, good. Artinya di sini kalian sudah memahami konsep dasar bagaimana harus bersikap di masyarakat, di lingkungan sekolah yang relevan dengan sikap-sikap menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, baik. Sebelum saya memulai materi, tadi Rahma bilang salah satu bentuk cinta tanah air adalah menyanyikan lagu nasional. Nah, sekarang kita berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu nasional biar ngantuk. Satu nusa satu bangsa apa? Kalau nggak hafal dipertanyakan ini rasa cinta tanah air ya. Oke, mulai 1, 2, 3.
Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita bisa memahami, bersikap, atau menunjukkan sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, seperti yang saya informasikan kemarin, yang saya sampaikan kemarin, bahwa banyak sekali potensi-potensi yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan. Ya, diantaranya adalah sikap individualisme, di mana kita egois terhadap kepentingan kita sendiri. Kemudian ada sikap sukuisme yang membanggakan sukunya sendiri dan merendahkan suku orang lain. Kemudian ada yang disebut dengan etnosentrisme, di mana menganggap bahwa budaya kita lebih baik daripada budaya orang lain, ya. Kemudian ada fanatisme, yaitu pandangan baik itu agama, politik, atau pandangan sosial, merasa itu yang paling bagus dan memaksa orang untuk sesuai dengan apa yang menjadi pandangan dirinya, gitu ya. Fanatisme itu biasanya tidak hanya tentang agama, tetapi tentang politik juga. Coba kalian ingat kemarin pada saat pilkada, siapa yang ke apa? Yang kemarin bupati kena tangkap? Samsul. Siapa yang pro Samsul? Siapa yang pro ini? Biasanya ada, ya, fanatisme terhadap sesuatu. Kemudian ada yang disebut dengan ekstremisme, di mana paham keyakinan merasa yang paling benar, tapi menghalalkan segala cara. Ya, seperti kasus bom Bali, ya, itu kan sesuatu yang sudah ekstrim, bahkan menggunakan kekerasan. Nah, itu adalah sikap-sikap yang harus dihindari. Nah, sekarang ini bagaimana sih Bu sikap yang harus kami miliki untuk bersikap dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI? Seperti tadi yang di awal yang disampaikan. Pertama, cinta tanah air. Ya. Saya mau tanya, kenapa sih kalian punya rasa cinta tanah air terhadap Indonesia? Kenapa? Karena tinggal di Indonesia. Betul, nggak salah. Betul, teman-teman bilang ya karena Bu saya tinggal di Indonesia. Kenapa kamu bisa tinggal di Indonesia? Karena lahir di Indonesia. Itu satu alasan kuat kenapa harus cinta Indonesia. Karena saya lahir di Indonesia. Saya lahir di Pontianak. Kalian di mana? Cilacap semua? Iya. Hah? Iya. Ada yang daerah lain? Iya. Biasa. Tapi berarti ibu sendiri nih orang luar daerah. Tapi yang namanya suku apapun di Indonesia tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Karena kita lahir di Indonesia, Bu, betul sekali. Itu alasan utama kenapa kita harus cinta Indonesia. Ya, Bu, ada juga yang lahir di Indonesia tapi dia hidup di luar negeri. Banyak, ya. Tapi sebagian besar dari mereka selalu menganggap bahwa tanah kelahirannya lah yang dirindukan. Saya pernah dulu tinggal di Hong Kong 3 bulan untuk sebuah event, gitu ya. Awalnya 1 bulan pertama saya happy banget. Wih, luar negeri, udaranya beda, gitu ya. Wah, ada musim dingin. Saya pernah merasakan musim dingin di 5 derajat, yang kalau saya ngomong asapnya keluar asap, gitu ya. Saya 1 bulan pertama itu saya merasa excited. Kenapa? Karena saya mengeksplor wilayah tersebut dan bertemu sama orang-orang yang mulai bekerja sama dengan saya, gitu kan. Tapi di bulan kedua, di bulan ketiga, yakin saya rasanya rindu banget pulang ke Indonesia. Tidak ada makanan yang saya enak sebelah, tidak ada makanan yang saya enak bakso. Bahkan meatball di Hong Kong itu rasanya aduh, kalah banget sama bakso mantep. Ya, serius. Sampai waktu itu saya mencari toko Indonesia, jadi ada yang namanya warung Asia. Itu saya cuma buat beli tempe goreng. Di tahun 2010 itu harganya 10.000 dapat 3. Tapi itu udah luar biasa. Terus saya iseng,
ban, ya, karena tidak ada rempah-rempah. McD tidak digoreng tapi dipanggang, ya, dipanggang. Jadi rasanya pokoknya saya pada saat itu langsung sempat terpanjang visa, tapi habis itu saya minta pulang. Ternyata saya menyadari bahwa di luar pergi ke luar negeri itu hanya asik untuk bekerja, ya, sekolah. Tapi kalau saya harus pindah ke sana, kalau saya pribadi terus terang saya nggak sanggup, gitu, nggak sanggup dengan kulturnya, ya. Di sana nggak bisa kita sembarangan video-videoin buat lucu-lucuan, nggak bisa. Di Indonesia konten kreator, wih banyak banget, mau videoin dari kucing sampai manusia saja biasa-biasa saja, gitu ya. Saya tetap merasa budaya Indonesia itu masih budaya yang humanis, bahkan seringkali ya memang melanggar batas privasi. Itu yang harus kita ketahui terkait dengan batas-batas, ya. Cinta tanah air, karena saya lahir di Indonesia, Bu, karena keluarga saya Indonesia, betul. Kemudian rela berkorban, yaitu adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan ikhlas untuk memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain dan negara, bisa dalam bentuk fisik dan non fisik. Contohnya, mungkin besok kalian kalau sudah selesai SMA, kuliah, kalian bisa menjadi relawan, ya kan? Kalau relawan itu kan tanpa digaji, ya, di suku pedalaman kalian bisa jadi relawan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk rela berkorban, ya. Toleransi, tadi Rama bilang ada gotong royong, ini ada toleransi, merupakan salah satu sikap yang harus dikembangkan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, ataupun dimanapun kita berada. Coba Ibu mau tanya contoh toleransi apa? Ya, menghargai pendapat orang lain, bagus sekali. Ada lagi? Hah? Menghargai agama orang lain, betul sekali. Contoh lagi? Ada lagi? Menghargai agama orang lain, menghargai pendapat orang lain. Menghargai perbedaan, betul banget, Rama. Perbedaan karena kita apa? Beda suku, beda agama, beda ras, antar golongan. Baik, setelah toleransi ada yang namanya kerjasama. Tadi Rama menyampaikan gotong royong, artinya sama dengan kerja sama, bahwa dimanapun kita berada, kita harus ringan dalam hal membantu sesama, ya. Di lingkungan misal, ada yang hajatan, biasanya orang tua kita rewang, ya kan. Kemudian ada yang kemalangan, biasanya lingkungan langsung berempati untuk membantu, ya. Kemudian kalau di lingkungan sekolah, kalian kalau ada kegiatan Jumat bersih, maka semuanya bergerak untuk bersih-bersih. Nah, itu merupakan contoh-contoh atau sikap bagaimana cara kita bersosialisasi dan mengedepankan sikap, ya, sikap untuk menjaga kerukunan di antara tetangga sekitar dan teman sekolah. Baik, Ibu akan menyajikan tiga contoh studi kasus, ya. Nanti kalian saya kasih waktu 5 menit untuk membentuk kelompok. Satu kelompoknya berisi 5 orang. Nanti saya punya 3 lembar yang isinya 3 studi kasus yang berbeda, ya. Nanti kalian mengerjakan, kira-kira saya kasih waktu sekitar 20 menit. Kalian, ini ada pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3. Kalian jawab, kembangkan analisis kalian, kembangkan pola berpikir kritis kalian dalam menjawab soal ini. Ini studi kasusnya relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan. Oke, baik, saya kasih waktu 5 menit, silakan.
Ini aja 4 meja 5 kursi. Yuk, ini ke sini, ini ke sini. Ya. Bisa. Ini kelompok 1. Nanti tulisnya di sini saja di lembar ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Ada satu anak dulu yang membaca, nanti baru kemudian kalian berpendapat. Yuk, silakan dibaca dulu. Yang kencang nggak apa-apa. Ayo dibaca dulu. Jangan berisik di sini. Jangan berisik di sini. Menghargai perbedaan kebiasaan tetangga. Terus juga kira-kira terganggu nggak? Kalau terganggu, menurut kalian apa yang harus dilakukan? Betul. Nah, kira-kira apa yang bisa kalau menurut kalian apa sih hal yang paling tepat yang bisa kalian lakukan? Coba pikirkan. Ini tentang apa? Mengirimkan sebuah gambar palsu yang memiliki perubahan kebenaran. Nah, tadi yang seperti Rama bilang ya, orang di sana ya menghargai perbedaan. Bukannya katanya mengapa menjadikan suku kalau sudah diganti dan mendapat merusak persatuan. Kenapa? Karena tidak menghargai dan bisa menyebabkan perpecahan. Contohnya saling merundung, bullying. Oke. Tidak sependapat, artinya memunculkan potensi untuk bertengkar, berantem, berkelahi itu. Kalau bisa dikembangkan lagi. Ya. Ini tentang apa? Oh. Ya. Mengapa egoisme atau sikap tidak mau mengalah dalam kerja kelompok bisa menjadi ini? Kenapa itu? Kenapa sikap egoisme itu bisa? Mengapa sikap egoisme bisa mengancam, bisa menjadi benih perpecahan? Karena bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan apa? Kalau kamu keras dengan kemauanmu, kamu keras dengan kemauanmu, pada akhirnya menimbulkan apa? Kayak apa? Pertengkaran. Berarti kalau salah satu, kalau sama-sama punya sikap egoisme, bisa menimbulkan perdebatan yang menjerat atau kebanggaan lagi. Bermusyawarah dengan jadwal itu loh.
Nomor berapa? Oke, dua. Sudah nomor berapa? Nomor 3 sudah. Sudah? Yeay, kelompok 1 sudah selesai. Yang lain saya kasih waktu lagi 5 menit ya. Jadi kalau saya benar sampai sudah bilang sudah, supaya kita bisa lebih cepat selesai. Oke, sudah semuanya? Nah, kelompok 2 dilihat dulu hasilnya. Kelompok 3 ya. Baik, terima kasih. Gua akan yuk kita bahas secara bersama-sama. Karena kan ini studi kasusnya beda-beda ya. Oke. Studi kasus dari kelompok 1. Salah paham di grup chat kelas karena candaan Sarah. Ya. Kasusnya seperti ini. Di grup WhatsApp kelas 7C, para siswa sedang asik mengobrol santai di malam hari. Tiba-tiba Andi mengirimkan sebuah meme yang mengejek logat bicara dan kebiasaan suku tertentu. Andi menganggap gambar itu hanya lelucon atau candaan belaka agar grup menjadi ramai. Ya. Namun Made yang berasal dari suku tersebut merasa tersinggung dan sakit hati. Made membalas dengan kalimat yang marah. Bukannya meminta maaf, Andi justru membela diri dan berkata, "Elah, gitu aja baper. Siapa yang sering kayak begitu? Kan cuma bercanda." Ya. Akibatnya grup WhatsApp kelas menjadi ribut karena siswa lain mulai terpecah menjadi 2 kubu. Ada yang membela Andi dan ada yang membela Made. Esokan harinya di sekolah, suasana kelas menjadi canggung, saling diam dan tidak kompak lagi saat pelajaran olahraga. Ya. Pertanyaannya, mengapa menjadikan suku, agama, ras atau antar golongan sebagai bahan bercandaan di media sosial dapat merusak persatuan di kelas? Jawaban dari kelompok 1. Karena sikap tersebut artinya tidak menghargai perbedaan, sehingga menimbulkan terjadinya perundungan atau bullying di dalam kelas. Pada akhirnya, karena ada 2 kubu yang berbeda, terpecah sikap antara yang satu dengan yang lain. Ya.
Yang disampaikan kelompok 1 untuk pertanyaan nomor 1 menurut kalian betul atau tidak? Betul. Atau ada yang mau menambahkan? Kira-kira kalau dengan kalimat alah gitu aja baper itu kan sepertinya sudah lumrah diucapkan ya. Tetapi kalau menurut kalian jika ada yang tersinggung harusnya bagaimana? Minta maaf. Betul sekali. Ya, karena tidak semua apa yang menurut kita lucu, menurut orang lain lucu. Ya. Kalau seandainya teman ikut ketawa, kita saja bisa mencairkan sama, maaf ya tadi cuma bercanda. Kalau saya pribadi suka begitu. Kadang saya bercanda juga keterlaluan. Walaupun lawan saya, teman saya itu tidak apa-apa, tapi kadang-kadang kepikiran. Jadi kebangetan ya. Jadi yang harus kalian pahami adalah apakah sikap kita menimbulkan ketersinggungan atau tidak. Kalau menimbulkan ketersinggungan, kita jangan lantas egois, alah gitu aja baper. Jangan. Ya. Di Bali dengan di Jawa ada perbedaan bahasa. Kalau kalian di sini ngelihat cowok ganteng, ngomongnya gimana? Ih ganteng banget. Gitu ya. Ih cakep banget ya kakak kelas itu. Tapi kalau di Bali ada cowok ganteng, ih kamu kayak ketek. Karena ketek itu ganteng. Perbedaan itu saja bisa menimbulkan kesalahpahaman. Mbok kalau di Jawa artinya apa? Mbok ibu. Tapi kalau di Bali mbok itu kakak. Ya, kakak. Bahasa Jakarta atau gue, kalau di Jakarta ngomong seperti itu dengan orang tua, kalian tahu influencer Fadil Jaidi? Tahu. Kalau sama bapaknya kan, lu jangan gitu dia sama gua, bapaknya kan begitu. Itu nggak apa-apa. Tapi coba kalau kita yang ngomong sama orang tua, lu gue, ya kan? Nah, jadi poin pertama yaitu itu bisa menimbulkan potensi karena ada ketersinggungan. Ya, oke. Selanjutnya, sila keberapa dari Pancasila yang dilanggar ketika kita tidak menghormati perasaan teman yang berbeda latar belakang. Sila ketiga, betul, karena dianggap tidak melaksanakan sikap persatuan terhadap perbedaan yang ada. Yang ketiga, jika kamu adalah ketua kelas atau teman sekelas mereka yang melihat keributan di grup WhatsApp tersebut, bagaimana tindakan bijak yang akan kamu lakukan untuk mendamaikan Andi dan Made? Jawaban kelompok 1, melakukan musyawarah untuk mendamaikan Andi dan Made, memberikan saran atau tindakan yang harus dilakukan Andi dan Made. Tindakannya kepada Andi contohnya apa? Nyuruh apa? Nyuruh Andi minta maaf. Terus yang dilakukan ke Made apa? Made dikasih pemahaman bahwa mungkin Andi tidak berpikir bahwa itu menyinggung kamu, ya kan? Jadi untuk kali ini dimaafkan ya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita yang ada di kelas bahwa hal-hal yang sensitif itu jangan dijadikan bahan bercanda. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2, konflik pemilihan jadwal piket dan kerja kelompok. Cerita kasus. Di kelas 7B terdapat tugas kelompok membuat clipping tentang kebudayaan daerah. Kelompok 3 terdiri dari 4 siswa yang memiliki latar belakang berbeda. 2 siswa ingin mengerjakan tugas pada hari Minggu setelah ibadah. 1 siswa harus ikut mengaji di sore hari. Dan 1 siswa lagi ingin hari Sabtu karena ada acara keluarga. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka mulai saling menyindir di grup WhatsApp kelas, saling menuduh egois, bahkan mengancam tidak mau mencantumkan nama teman di tugas tersebut. Suasana kelompok menjadi tegang dan kelompok tersebut terancam pecah. Pertanyaan pertama, mengapa egoisme atau sikap tidak mau mengalah dalam kerja kelompok bisa menjadi benih perpecahan yang merusak persatuan di kelas? Dari
Kelompok 2 menyampaikan karena sikap ingin menang sendiri itu membuat tidak ada yang mengalah sehingga tidak bisa ada titik temu. Ya nggak? Betul nggak? Atau ada yang mau berbeda pendapat? Menurut kalian kalau satu keras akhirnya apa? Bentrok. Ya, sikap egoisme berpotensi untuk memunculkan bentrokan antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, sesuai dengan sila keempat Pancasila, bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan kelompok tersebut untuk menyelesaikan masalah perbedaan jadwal? Kelompok 2 menjawab bermusyawarah menentukan jadwal tugas kelompok yang semua bisa hadir. Betul, mengedepankan yang namanya musyawarah. Tapi sebelum bermusyawarah, semua harus meninggalkan sikap egoismenya masing-masing. Jangan sampai musyawarah muncul makin bentrok. Kalau seandainya berpotensi ada egoisme 1, 2, 3, kalian bisa melibatkan siapa? Bu, ini gimana nih Bu? Pada nggak ada yang mau ngalah. Nanti guru bisa membantu. Oke, yang ketiga, apa dampaknya bagi keutuhan kelas jika masalah kecil seperti ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian? Terjadinya permusuhan, betul. Hilangnya sikap saling menghargai, betul. Dan hilangnya tali persaudaraan. Lebih parah lagi, tugasnya nggak selesai. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk tangan. Studi kasus yang ketiga dari kelompok 3, menghargai perbedaan kebiasaan tetangga baru. Keluarga Rian baru saja pindah dari daerah yang berbeda ke lingkungan perumahan tempat tinggal Doni. Keluarga Rian memiliki kebiasaan berbicara dengan nada suara yang keras dan tegas, yang merupakan ciri khas daerah asal mereka. Beberapa tetangga di sekitar rumah Doni menjadi risih dan menganggap keluarga Rian tidak sopan serta pemarah. Mulai muncul kasus negatif di antara warga untuk menjauhi keluarga Rian. Bahkan ada yang mengusulkan untuk menegur mereka dengan kasar saat rapat RT. Pertanyaan pertama, apakah tepat jika kita menilai sopan santun seseorang hanya berdasarkan latar belakang daerah atau suku aslinya? Jelaskan pendapatmu. Jawaban kelompok 1 bahwa sopan santun tidak hanya berdasarkan latar belakang daerahnya saja, tetapi juga bisa dilihat dari karakternya. Ya, menurut kelompok 3, kelompok 3 itu tepat atau tidak menilai sopan santun hanya dari latar belakang? Tidak, ya, betul sekali tidak. Karena ya sekarang kalau kita saya pernah nanti setelah selesai semua prosesi secara pulang dulu menemui dulu di tempat operasi. Silakan pulang kelas seperti biasa. Tidak tepat. Saya pernah di Medan, ya. Saya makan bakso, kemudian saya udah selesai. Nah, karena petugas tukang baksonya itu masih melayani, saya berdiri. Saya mau bayar, contoh di belakang saya, "Bang, mau bayar bang." Saya kaget. Ya, tapi di Medan itu biasa. Di Medan itu biasa. Ya, nah, karena itu baru pertama kali terjadi, ya saya nggak apa-apa ya, saya memaklumi. Tetapi ketika saya punya tim yang mereka memang orang asli sana, ketika berbicaranya kenceng, saya pun menyampaikan, volumenya dikecilin dikit ya. Volumenya kecilin dikit bisa, saya gitu. Ya intinya kita tidak bisa menilai sopan santun hanya dari asal daerah. Ya. Yang kedua, bagaimana sikap menunjukkan penerapan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan yang dimiliki tanpa membanding-bandingkan sesama. Ya. Yang ketiga, jika kamu adalah Doni yang sebaya dengan Rian, apa yang kamu lakukan agar Rian merasa diterima dengan baik di tempat tinggal? Artinya di sini sebagai teman ya tidak boleh mengucilkan. Ya, jika memang ada keberatan dari
lingkungan, ya sebaiknya itu tugasnya siapa? RT. Ya, saya yakin keluarganya Rian pun pasti bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, terima kasih untuk kalian yang telah melaksanakan tugas. Nanti pada saat setelah selesai kalian baru beresin meja ya. Ini saya mau melakukan refleksi dulu. Menurut kalian studi kasus yang ada tadi atau yang kalian kerjakan tadi relevan nggak di kehidupan sehari-hari? Relevan ya. Artinya kalian pun bisa melihat bahwa itu hal yang bisa terjadi dimanapun. Ya, berarti sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari bersama-sama. Baik, saya terima kasih untuk kalian atas partisipasinya. Ini merupakan bab terakhir, jadi setelah ini kita sudah selesai dengan melaksanakan tes. Mudah-mudahan kalian semua tesnya lancar, hasilnya baik, dan semua naik kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.